Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam terhadap perkembangan bibit siklon tropis 93S yang saat ini terdeteksi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, NTB. Meskipun sistem ini diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia, BMKG mengingatkan potensi dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di beberapa wilayah dalam beberapa hari ke depan. Kepala BMKG, Teguh Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak tidak langsung 93S mengakibatkan beberapa wilayah, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang, 1,25-2,5 m, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali Lombok Alas bagian selatan. Potensi dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat dan gelombang tinggi di perairan harus tetap kita waspadai. Oleh karena itu, lakukan langkah pencegahan yang diperlukan, selalu ikuti informasi resmi dari BMKG, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama. Kita tenang, tetapi tetap siaga, kata Faisal, Kamis 11 Desember. Berdasarkan hasil analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot, 28 km per jam, dengan tekanan minimum 1009 hapak. Pengamatan ini menunjukkan awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik sehingga proses penguatan sistem diperkirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dalam 24 jam ke depan, intensitas 93S cenderung persisten dengan pergerakan perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Sementara itu, dalam 48-72 jam ke depan, sistem ini diperkirakan mulai meningkatkan intensitasnya secara bertahap seiring membaiknya pola sirkulasi, dengan pergerakan yang konsisten menjauhi wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis kami, sistem ini bergerak perlahan menjauhi wilayah Indonesia dan diperkirakan tidak akan berdampak langsung ke daratan, ujar Guswanto. Sebelumnya, 93S mulai terbentuk pada 11 Desember 2025 pukul 7 WIB dengan pusat sirkulasi di sekitar 12.0 LS 117.0 BT dan masuk ke dalam Area of Monitoring, AOM, Tropical Cyclone Warning Center, TCWC, Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga media massa untuk membangun sinergi dalam menyampaikan informasi perkembangan 93S secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat di wilayah terdampak. Di sisi lain, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan wilayah yang rentan banjir dan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan. Pelaku kegiatan pelayaran, perikanan, dan transportasi laut diharapkan menyesuaikan aktivitas mereka berdasarkan informasi resmi gelombang tinggi yang BMKG keluarkan. Hindari penyebaran informasi yang menimbulkan kepanikan. Masyarakat diimbau untuk selalu merujuk pada kanal resmi BMKG untuk memastikan langkah pencegahan dilakukan secara tepat dan efektif. Ketenangan masyarakat adalah kunci utama dalam kesiapsiagaan kita bersama, jelas Andri. BMKG berkomitmen untuk terus memperbarui informasi secara real-time terkait perkembangan bibit siklon tropis 93S, termasuk peringatan gelombang tinggi, perakiraan cuaca harian, dan peringatan dini cuaca ekstrim. Seluruh pihak diimbau untuk senantiasa merujuk pada kanal resmi BMKG guna memastikan langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat dan efektif demi keselamatan masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.